Tapi menyengaja meninggalkan bacaan surat pendeknya ustazah itu tidak apa-apa. Cuma memang nggak dapat pahala baca surah, tapi sholatnya tetap sah. Kenapa tetap sah? Karena membaca surah atau membaca ayat setelah Fatihah itu masuk kategorinya sunnah hayat, bukan rukun sholat. Kalau meninggalkan rukun sholat, baru sholatnya tidak sah. Rukun sholat itu yang berupa ucapan, itu adalah baca takbiratul ihram, baca al-fatihah, kemudian baca tasyahud akhir, kemudian salam yang pertama. Sementara ini tidak termasuk dalam rukun qauli ya, sehingga tak dibaca pun sholat tetap sah. Lalu bagaimana kalau saya sengaja nih gak baca surah setelah al-fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua, kemudian sebelum salam, apakah sunnah sujud sahwi atau tidak? Jawabannya tidak sunnah sujud sahwi. Nah ini kebanyakan di masyarakat salah tangkap mungkin ya. Ada yang menganggap begini, pokoknya kalau lupa bacaan apapun itu sunnah sujud sahwi. Nah anggapannya seperti itu. Padahal kalau yang lupanya atau yang tidak dikerjakannya sunnah hayat itu justru tidak sunnah sujud sahwi. Kalau kekeh sujud sahwi justru batal sholatnya gitu. Nah lalu apa saja sih yang termasuk dalam sunnah hayat, biar tahu nih, oh saya kalau ninggalin ini gak sunnah sujud sahwi. Nah makanya mesti tahu apa saja yang termasuk sunnah hayat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ngangkat tangannya sunnah hayat, tapi takbiratul ihramnya baca Allahu Akbarnya itu rukun sholat. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua tangan sewaktu hendak ruku, hendak iktidal, itu juga sunnah hayat. Yang ketiga, membaca doa tawajuh. Gitu. Setelah takbiratul ihram, baca doa tawajuh atau baca Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira sampai selesai, itu juga sunnah hayat. Kemudian, membaca isti'adzah. Ya. Membaca isti'adzah juga, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu juga termasuk sunnah hayat. Nah, membaca isti'adzah setelah membaca doa iftitah itu juga sunnah hayat. Kemudian yang kelima, membaca dengan suara keras ketika sholat yang disunahkan keras seperti maghrib, isya, subuh, itu kan disunahkan bacaannya dikeraskan, itu termasuk sunnah hayat. Dan memelankan di waktu sholat yang disunahkan pelan, zuhur dan asar, itu termasuk sunnah hayat. Kemudian membaca amin, nah itu juga sunnah hayat. Kemudian membaca surah setelah Al-Fatihah, nah ini yang kita bahas, ini juga termasuk sunnah hayat. Kemudian yang ke-8, bertakbir ketika hendak turun untuk ruku dan sewaktu bangun dari ruku gitu. Itu juga sunnah hayat gitu. Kemudian mengucapkan kata sami Allahu liman hamidah gitu. Pada saat orang itu mengangkat kepala sehabis dari ruku, itu juga sunnah hayat. Kemudian yang ke-10, membaca tasbih sewaktu ruku, baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu juga sunnah hayat gitu. Membaca tasbih ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu juga sunnah hayat. Jadi kalau lupa gak baca, tidak sunnah sujud sahwi ya, sholat tetap sah gitu. Kemudian yang ke-12, meletakkan kedua tangan kepada kedua paha di waktu duduk bertasyahud yang pertama dan yang terakhir. Ini juga sunnah hayat gitu ya. Kemudian yang ke-13, duduk iftiros di dalam semua duduk sholat kecuali yang sebelum salam. Itu juga sunnah hayat. Yang ke-14, duduk tawaruk ketika duduk terakhir ya, sebelum salam. Itu juga sunnah hayat. Dan yang ke-15, salam yang kedua. Kalau salam yang pertamanya rukun sholat, salam yang keduanya ini adalah sunnah hayat. Nah itu saja 15 poin yang termasuk sunnah hayat. Dan ketika tidak mengerjakan sunnah hayat, tentunya tidak mendapat pahala tambahan ya. Tapi tidak membuat sholat jadi tidak sah. Dan ingat, tidak disunnahkan sujud sahwi. Ini keterangannya dari mana? Ada. Ini dari kitab fikih Madzhab Syafi'i salah satunya ya, di kitab lain juga banyak. Ada di kitab Fathul Qorib, saya pakainya yang bajurinya, nanti saya fotokan kitabnya. Semoga bermanfaat.